Bagian ini paling sulit dikerjain saat tim Katros bikin nih cuy ya. Kalau misalnya bagian ini dimensinya kegedean, kelebaran, atau ketinggian, kelar udah. Basic motornya ini sebenarnya adalah motor 600 cc. Tapi sayangnya, motor ini kadang suka nggak dianggap sama motor-motor 600 cc lainnya. Atau sering dibully lah ya. Tapi setelah di custom, nice. Balik lagi channel Tank Katros, yoy. Di episode kali ini gue mau ngebahas salah satu project dari Katros Garage dari basic motor Kawasaki ER6. Kalau kita ngomongin Kawasaki ER6 ini ya udah pasti ya salah satu motor yang menurut gue paling tidak diperhitungkan untuk motor di kelas 600 cc. Bayangin aja cuy, harga secondnya bisa terjun payung sampai segitunya. Tapi walaupun motornya harganya termasuk affordable untuk motor 600 cc, bukan berarti motornya jelek cuy. Justru menurut gua disitulah potensi besar ER6, dimana ini jadi salah satu motor yang cocok banget buat dijadiin bahan. Buat kalangan tertentu ya, motor ER6 ini kadang sering dianggap cemen, sering dibully. Singkatnya tuh motor 600 cc yang nggak nyampe lah. Salah satu konsep yang kita terapkan di motor ER6 ini adalah cafe racer. Motornya sendiri, waktu datang ke Katros, ini kondisinya sebenarnya masih cukup baik dan ya standar banget ya, standar total. Tapi ya karena namanya juga mau di custom, body-body standarnya dan parts-parts standarnya terpaksa kita bongkar semua. Oh ya, untuk video kali ini disupport penuh oleh Yuasa. Untuk motor custom, gua selalu pakai aki Yuasa. Kualitas terbaik dan perawatannya juga sangat mudah. Gua udah pakai aki Yuasa, sekarang giliran kalian. Cobain deh, gak bakal nyesel. Nah, seperti apa Katros nge-custom sebuah motor 600 cc yang kadang suka nggak dianggap di kelasnya gitu kan, menjadi sebuah motor cafe racer. Langsung aja gue mau ngajak kalian, kita lihat lebih detail lagi. Gue mau review, sekalian gue flashback ke proses pembuatan yang udah dilakukan sama tim Katros beberapa bulan lalu. Let's go. Ini dia, Kawasaki ER6 Cafe Racer by Katros. Bagian pertama yang mau gue bahas adalah kaki-kakinya dulu cuy ya. Ya, Kawasaki ER6 ini kita udah upsize ukuran lebar velg dan lebar bannya jadi yang pakai jumbo gitu cuy. Untuk bisa upsize bannya kita harus konversi ke model jari-jari. Supaya velg jari-jarinya bisa kepasang, kita harus bikinin tromol. Karena sebelumnya motor ini dibekali dengan model palang. Untuk tromolnya sendiri, depan belakang ini kita custom pakai bahan besi. Proses pembuatannya sendiri atau moldingnya itu kita ngikutin dari dudukan tromol di velg palang aslinya gitu ya. Tujuannya biar apa? Supaya disc brake dan kepala babi dan lain-lainnya bawaan standar itu masih bisa dipakai lagi cuy. Untuk velgnya sendiri kita pakai ukuran yang lebih besar. Yang depan itu 4,25 inci, sedangkan yang belakang hampir 6 inci. Bannya gue pakai Metzeler, yang depan ini ukurannya 130/80 ring 17, sedangkan yang belakang 160/70 ring 17 juga cuy. Kalau kalian lihat sekarang perbedaannya sama yang awalnya ya, ukuran bannya yang pasti sekarang udah lebih gambot. Bang, itu suspensi depannya atau swing arm belakangnya apa di custom? Enggak cuy, ini gue masih tetap menggunakan suspensi depan dan belakang bawaan standarnya. Jadi bawaan standarnya ini masih bisa menampung atau dicolok ban dengan lebar yang ukuran tadi gue sebut. Suspensi depannya masih pakai standar teleskopik, cuman di sini finishingnya gue chrome ya untuk bagian tabungnya, dan untuk bagian atas ya kalau kalian lihat ini kita pasangin spring. Sebenarnya nggak ada tujuan untuk ke rebound atau ke handlingnya, hanya sekedar aksen pemanis saja. Untuk yang belakang, kalian lihat sendiri ya, swing arm standar yang nggak kita apa-apain, masih pakai bawaan standar, masih pakai bawaan stoknya, dicolok ban 160 masih masuk. Cuma bedanya di sini untuk bagian swing armnya kita finishing chrome supaya sama atau senada dengan yang bagian suspensi depannya cuy.
Dari bagian kayak kaki gue mau jelasin ke bagian sasisnya nih cuy ya. Kalau kita ngomongin sasis ER6, ini model sasisnya lumayan unik ya. Lumayan berbeda dari sasis-sasis motor konvensional pada umumnya. Ditambah posisi shock breaker standarnya ER6 saja dari lahirnya itu posisinya udah agak-agak nyeleneh. Dia posisinya ada di sebelah kanan samping cuy. Berbeda dengan motor monoshock pada umumnya yang biasanya suspensi ada di tengah. Nah itu bikin motor ini kelihatan futuristik. Jadi rada sulit atau jadi agak nyebelin kalau pengen dirubah jadi model klasik. Mungkin itulah jadi salah satu motor ini kurang diminati kalau untuk jadi bahan modif yang mengarahnya ke retro gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian punya ER6 pengen dibikin tracker atau cafe racer dengan role model motor klasik gitu ya, base motor klasik, udah pasti sasisnya harus diamputasi semua juga. Setelah sasis standarnya kita potong dan kita udah nggak pakai lagi, otomatis kita harus bikin sasis yang baru. Nah, ini pertama kita bikin sasis yang baru dulu menggunakan bahan pipa 1 inci. Modelnya kita bikin simpel aja dengan lekukan 1 pipa, dan untuk model keseluruhannya nanti kita pasangkan itu model flat ya, supaya bisa menyatu dengan bagian bawah tangki dan bagian jok barunya. Pipa atau sasis baru udah kita setup, langsung kita instalasi di motornya cuy. Langsung kita pasang di motornya mengikuti kontur sasis originalnya. Nah, di sini kita tetap mempertahankan dudukan shock yang posisinya ada di samping atau sesuai dengan standarnya. Dan hasilnya sasisnya seperti yang kalian lihat sekarang ketika udah dirakit semua ya. Bagian sasis barunya yang kita bikin tuh ini flat ya kan. Ketutupan kita coverin emang pakai lift body warna hijau ini dan sejajar dengan bagian jok sama tangkinya. Dan untuk sasis baru ini memang kita sengaja bikin nggak terlalu panjang ya. Sasis belakang itu cuma sampai sini doang, sampai belakang sini. Jadi hampir sumbu roda belakang gitu cuy. Kenapa nggak dibikin panjang? Karena kalau menurut gua cafe racer memang proporsional lebih bagus kalau sasisnya itu lebih pendek dibandingin roda belakangnya. Itu dia tadi bagian sasis ya. Sekarang gua mau bahas bagian body-bodinya cuy. Untuk keseluruhan body-body baru di motor ini yang kita bikin dari nol ya, itu ada di bagian spakbor depan, cover mesin bawah, tangki, cover headlamp, bagian bodi samping yang warna hijau ini sampai ke bagian buntut tawon di belakang. Semua body-body itu gua finishing dengan warna hijau metallic glossy. Warna hijaunya gua terinspirasi dari warna hijau karakter antagonis Spider-Man, yaitu Green Goblin. Nah, lebih spesifik gue ngomongin tangkinya dulu nih cuy. Jadi waktu proses pembuatan tangki, gue wanti-wanti banget sama tim Katros ya untuk ngejaga dimensi seproporsional mungkin. Jadi gue nggak pengen tangki ini tuh nantinya kelihatan kebesaran, kelebaran, atau ketinggian gitu cuy. Karena gue yakin banget soulnya motor ini paling utama itu ada di proporsional tangkinya. Kalau dari tangkinya aja udah kegedean duluan gitu ya, motor ini bakal kelihatan aneh sih menurut gue. Setelah gue nyampain keresahan gue itu sama tim ya, jadi tim langsung ngegarap bagian tangki. Nah, cuman supaya mereka juga bikinnya nggak kebesaran, dimulai dari membuat base tangkinya dulu nih cuy. Diawali dengan pemotongan karton ya. Jadi kita mal dulu pakai karton semuanya untuk bagian tangki yang menempel ke rangka. Di situ kita molding pakai karton. Ketika molding kartonnya udah jadi, kita transfer molding itu menggunakan plat. Tujuannya biar apa? Supaya nggak kegedean. Bagian bawah tangkinya ini udah jadi ya, kita molding pakai plat, langsung kita bikin sisi kiri, kanan, dan atasnya. Itu kita kenteng semua menggunakan bahan plat besi yang tebalnya 1,2 mm.
Sampai akhirnya jadilah bentuknya sebuah tangki seperti yang sekarang kalian lihat. Gue cukup puas dengan hasil kerjanya tim Katros ya pas ngebuat tangki ini. Dimensinya sesuai dengan harapan gue, nggak terlalu kebesaran, nggak terlalu kedodoran, mengingat bentuk sasisnya motor ini bagian atas tuh yang emang juga udah lebar gitu kan. Dan untuk detail-detailnya gue suka banget. Di bagian samping ini ada nutnya, terus ada nut juga di bagian atasnya, terus tutup tangkinya juga kita pasangin emblem huruf K, Katros, inisial Katros ya. Yang bikin motor ini berkesan mahal adalah emblemnya cuy. Emblemnya kita pasangin kiri kanan custom. Ini tulisannya ER6N 650. Jadi bisa dibilang bagian tangki itu adalah salah satu bagian yang paling krusial, yang paling sulit yang ada di project ini. Yang tersulit kedua yaitu adalah bagian buntut tawon ini cuy. Untuk bagian buntut tawon ini pertama kita harus bikin polanya dulu cuy ya. Bagian kanan, kiri, bagian atas. Nah ketika itu udah jadi satu kesatuan, bentuk buntut tawonnya mulai kelihatan tuh. Dan dari situ baru kita bisa instalasi ke motornya. Untuk dipasang di motornya sendiri, kita bikinin dudukan baru supaya dudukannya itu bisa ngefit sama sasis yang tadi kita udah bikin. Dan jadinya seperti sekarang kalian lihat cuy. Gue suka banget sama desain buntut tawonnya, nggak terlalu besar, nggak kekecilan juga. Dan di bagian atasnya ada nutnya ya, bikin buntut tawon ini nggak terlalu kelihatan polos. Di bagian belakangnya dia ada nut besar banget, cuman ini nanti buat lampu belakang. Nanti kita ngomongin masalah lampu-lampu belakangan ya. Jadi ya sesuai ekspektasi gue, buntut tawonnya sih menurut gue oke ya, rapih dan ciamik. Dari buntut tawon kita ke bodi samping nih cuy ya. Untuk materialnya kemarin kita bikin pakai bahan plat galvanis yang tebalnya 1,2 mm. Bodi samping terinspirasi dari motor-motor tua, bodi tutup aki motor tua gitu cuy ya. Cuman di sini gue bikin simple ya. Selain untuk yang sebelah kiri buat nutupin box elektrikal, di sebelah kanan ini buat nutupin suspensi. Suspensinya ini kalau dibuka, suspensi standarnya kelihatan nih karena posisi shock breaker belakangnya si ER6-nya ada di samping ya. Kaki-kaki udah, bodi-bodi udah, sekarang giliran lampu-lampu cuy ya. Karena ini motor emang buat dipakai di jalan raya, jadi harus road legal gitu ya. Lampu depan kita pakai lampu aftermarket LED 5,75 inci, lampu sen aftermarket juga, di posisinya yang depan ada di samping. Dan untuk yang belakang ini yang paling sulit. Kenapa? Karena lampu belakangnya kita bikin built-in di bagian sasis. Biasanya kalau di motor custom itu, kalau misalnya kita ngomongin lampu-lampu, biasanya dipikirinnya belakangan cuy. Karena ya biasanya lampu-lampu itu tinggal dipasang aja kan, lampu depan, lampu sen, lampu belakang biasanya ada di spakbor. Tinggal dibikinin bracket udah beres. Nah cuma karena ini lampu belakangnya pengen dibikin built-in di bagian frame, otomatis lampu belakang itu langsung dikerjain berbarengan dengan proses pembuatan sasis yang kita custom di awal tadi cuy. Bagian belakang sasisnya kita cowok beberapa sentimeter supaya bisa dimasukin lampu LED 3-in-1 yang fleksibel. Dan untuk kabel-kabelnya kita sembunyiin di dalam pipa sasisnya. Jadinya kayak gini ya, di bagian lampu belakangnya agak ngumpet dikit, dan di bagian buntut tawonnya sengaja kita bikin cowokan gede supaya lampu belakangnya kelihatan. Ini kenapa ada cowok bang? Kenapa nggak dipasang lampu LED-nya di bagian buntut tawon aja? Nah ini dia, karena sebenarnya motor ini bisa double seat. Jadi ini kan kalau sekarang single seat ya, ada jok yang nggak bisa boncengan. Nah sebenarnya cover ini itu bisa dibuka sehingga bisa buat boncengan. Nah kalau lampu LED-nya tuh nempel di buntut tawonnya gitu kan, kalau ketika mau dipakai boncengan, buntut tawonnya dilepas, lampunya kan ikut lepas. Makanya kita pasang di sasis supaya ketika buntut tawonnya dilepas, lampu belakangnya itu masih ada di motornya atau di sasisnya. Oke, dengan tinggi badan gue yang 160, gue mau cobain naik motor ini. Sitting posturnya bakal jadi seperti apa yang udah di custom ya dengan sasis baru. Langsung aja. Wah, box. Posisinya gue agak jinjit, tapi masih jinjit wajar lah ya. Gue pikir tadinya bakal ketinggian banget karena sasis barunya ini dibikin agak tinggi gitu. Tapi ternyata enggak, masih normal-normal aja buat gue yang sering naik motor 600 cc gitu ya. Dan untuk posisi stangnya, biasanya kalau cafe racer itu kan agresif ya, pakai stang clip on gitu. Ini masih agak normal, masih wajar juga. Karena apa? Karena masih pakai stang biasa cuy sebenarnya. Cuman emang posisinya yang udah agak membungkuk aja, agak rendah. Mengingat memang ER6 ini sitting posturnya memang harusnya rada-rada agresif karena motornya juga jambakannya kan kencang
kencang banget gitu ya. Footstep ini pakai produk aftermarket, cuman di adjust lagi, kita bikinin dudukan supaya posisi kakinya sesuai dengan ownernya, nyaman, nggak terlalu nekuk juga. Buat gue yang punya kaki nggak terlalu panjang masih enak, nggak terlalu kedodoran banget ke bawah gitu ya. Dan untuk joknya ini walaupun sekarang masih mode single seat, tapi masih ada space dikit untuk duduk. Biasanya kalau single seat gitu space-nya ini buat ke belakang nunduk, wah gitu ya. Ini masih ada space-nya. Untuk joknya sendiri, ini gua pakai material kulit sintetis warna coklat biar berkesan elegan, menyatu dengan warna hijaunya, hijau metalik ini ya. Dan yang paling gue suka dari joknya ini adalah di bagian belakangnya. Kalau kalian lihat, ini ada detail-detail emblem yang gue bikinin juga nih, sama kayak bagian tangkinya, ER6N, yoi. Terakhir, bagian yang paling minor gue kerjain di motor ini adalah mesin cuy ya. Yap, untuk kondisi mesin di motor ini semuanya masih standar. Terbilang cuma bagian kabel atau kelistrikannya aja yang gue rapihin, karena kita udah pakai lampu aftermarket, lampu sen aftermarket kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk bagian mesinnya sendiri sebenarnya masih standar banget. Supaya semua perangkat kelistrikan yang baru ya, yang sifatnya aftermarket itu tetap terjaga, gue selalu pilih Aki Yuasa. Kenapa Aki Yuasa? Karena menurut gua Aki Yuasa itu perawatannya gampang dan bisa ditaruh di posisi mana aja nih cuy. Jadi kalau kita ngomongin motor custom, biasanya dudukan akinya juga atau peletakannya itu juga custom kan. Nah, Aki Yuasa nih aman banget. Buat kalian nih yang doyan modif, misalnya motor klasik yang akinya suka ngedrop, atau motor matic yang mau pasang lampu bilet-biletan nih yang lagi viral. Nah, bagian aki tuh mesti diperhatiin. Kalau parts lain mungkin ada substitusinya ya, tapi kalau aki udah paling bener pakai Yuasa. Jadi mulai sekarang nggak usahlah pakai aki yang kaleng-kaleng. Pakai Yuasa nggak pernah salah. Yuasa, nyalakan harimu. Kelistrikan aman, mesinnya juga masih standar. Sekarang gue mau ngomongin soal knalpot nih cuy. Yap, untuk knalpot di motor ini kita full custom semua ya. Kita pipa yang lama udah nggak dipakai lagi, kita bikinin pipa baru dan modelnya ini ala-ala kayak underbelly. Kayak underbelly ya, bukan underbelly beneran. Karena apa? Modelnya itu kita pendek di bagian bawah swing arm nih cuy. Ya, ngelewatin mesin dikit, silencernya udah nongol. Untuk model silencernya, karena ini motor 2 silinder, kita bikin kiri kanan ya, satu-satu. Model silencernya sendiri kita pakai model cone. Dan semua bahannya ini, mulai dari leher sampai ke pipa silencernya, kita pakai bahan stainless. Jadi udah anti karat. Seperti apa suaranya? Kita nyalain. Ya, suaranya karakteristiknya ER6 banget sih ya. Mirip kayak Kawasaki Ninja 2.5 Karbu cuy, kalau boleh jujur ya. Mungkin itulah salah satu alasannya kenapa motor ini kurang diminati untuk di kelas 600cc. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin tenaganya, motor ini buas banget cuy. Torsinya gede, tenaganya powerful, tapi ya itu, suaranya mungkin sering terdengar tidak semewah kapasitas mesinnya gitu ya. Ya kurang lebih itulah full review soal project cutlass kali ini ya, Kawasaki Ninja ER6. Gimana menurut kalian soal project yang satu ini? Kalau kalian punya pertanyaan seputar kali ini, langsung aja tulis di kolom komen. Sementara itu, videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.